Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama non-Islam, silahkan berdoa sesuai dengan kepercayaannya, dan bagi yang beragama Islam, silahkan mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika dengan materi satuan panjang. Satuan panjang, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa satuan panjang terdiri dari 7. Yang pertama km, kedua hm, yang ketiga dam, yang keempat m, yang kelima dm, yang keenam cm, yang ketujuh mm. Cara membaca dari satuan panjang ini yaitu km dibaca kilometer, hm dibaca hektometer, m dibaca meter, dm dibaca desimeter, cm dibaca sentimeter, mm dibaca milimeter. Cara menggunakan tangga satuan ini, apabila turun maka dikalikan 10 dan apabila naik maka dibagi 10. Contohnya, kilometer ke hektometer 1 kali turun dikali 10. Kemudian kilometer ke dam 2 kali turun dikali 100. Selanjutnya kilometer ke m atau meter 3 kali turun dikali 1000. Selanjutnya kilometer ke dm 4 kali turun dikali 10.000. Selanjutnya kilometer ke sentimeter 5 kali turun dikali 100.000. Dan yang terakhir kilometer ke milimeter 6 kali turun dikali 1 juta. Jadi caranya seperti itu, apabila turun maka dikali dan apabila naik maka dibagi. Nah anak-anak, sekarang kita memasuki contoh soal. Perhatikan dengan baik dan pahami apa yang telah dijelaskan. Contohnya, 1 kilometer sama dengan titik-titik desimeter. Artinya 1 kilometer sama dengan berapa desimeter. Nah, untuk mengetahui berapa desimeter, maka terlebih dahulu kita akan membuat tangga satuan panjang. Nah, tangga satuan panjang ini kalian harus tahu atau menghafalkan urutannya. Jadi urutannya itu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan yang terakhir adalah milimeter. Nah, untuk mengetahui maka 1 kilometer berapa dm ini, kita lihat apakah kilometer ke desimeter ini turun atau naik. Dan ternyata turun. Kira-kira berapa langkah ya? Ayo, kilometer, hektometer, kemudian ke dam, kemudian m, kemudian dm. Ternyata 4 kali turun. Jadi 4 kali turun dikali 10.000. Jadi 1 kilometer sama dengan 1 dikali 10.000 desimeter. Dan 1 kilometer sama dengan 10.000 desimeter. 10.000 ini dari 1 kali 10.000. Oke, baik. Nah, sekarang kita memasuki contoh yang kedua, yaitu 3 hektometer sama dengan titik-titik milimeter. Kira-kira hektometer ke milimeter ini turun atau naik ya? Dan ternyata turun. Jadi dikali lagi ya. Nah, berapa langkah? Kita lihat. Hektometer ke milimeter
Ternyata 5 langkah, jadi dikali 100.000. Jadi 3 hektometer sama dengan 3 dikali 100.000 milimeter, maka 3 hektometer sama dengan 300.000 milimeter. Nah, 300 milimeter ini dari mana? Dari 3 dikali 100.000 milimeter. Nah, kuncinya seperti itu ya anak-anak ya. Kalian harus menghafal satuan panjang ini, kemudian tahu urutannya, dan tahu apakah turun atau naik. Jika turun, maka dikali 10. Jika naik, maka dibagi 10. Nah, anak-anak, sekarang kita memasuki contoh soal yang ketiga, yaitu jarak rumah Siti ke sekolah 5 km 100 meter. Artinya, 5 km lebih dari 100 meter. Dalam matematika, kita menuliskan 5 km ditambah 100 meter sama dengan titik-titik meter ditambah titik-titik meter. Jadi semua satuannya kita ubah menjadi meter supaya lebih mudah menggabungkan. Nah, di sini kita lihat ada kilometer. Jadi kilometer ini kita akan ubah menjadi meter. Seperti biasa, kita akan membuat tangga satuan panjangnya terlebih dahulu. Jadi kilometer ke meter ini ada 3 langkah. Seperti tadi, setiap turun kita kalikan 10. Jadi karena turunnya 3 langkah, maka dikalikan 1000. Sehingga 5 dikali 1000 meter ditambah 100 meter sama dengan 5000 meter ditambah 100 meter. Sehingga jawabannya 5000 meter ditambah 100 meter adalah 5100 meter. Jadi caranya seperti itu ya anak-anak. Nah, seperti 100 meter ini kita tidak ubah karena satuannya sudah sama dengan meter. Apabila satuannya sudah sama, kita tidak perlu mengubahnya lagi. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengenal hubungan satuan panjang naik. Karena tadi satuan panjangnya turun, maka sekarang kita akan melihat penjelasan satuan panjang naik. Ingat, satuan panjang naik sekali naik tangga maka dibagi 10. Jadi 2 kali naik tangga dibagi 100. Contohnya, milimeter ke sentimeter, 1 kali naik dibagi 10. Milimeter ke desimeter, 2 kali naik dibagi 100. Kemudian milimeter ke meter, 3 kali naik dibagi 1000. Kemudian milimeter ke dekameter, 4 kali naik dibagi 10.000. Selanjutnya milimeter ke hektometer, 5 kali naik dibagi 100.000. Selanjutnya yang terakhir, milimeter ke kilometer, 6 kali naik dibagi 1 juta. Jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita memasuki contoh soal, yaitu 600 cm sama dengan titik-titik meter. Nah, artinya 600 cm ini berapa meter? Nah, kita melihat tangga satuan panjang cm ke meter kira-kira berapa langkah. Jadi, cm ke meter ternyata 2 langkah dan naik. Karena naik, maka kita bagi 100. Sehingga 600 cm sama dengan 600 dibagi 100 meter. Nah, kita melihat di sini sama-sama mempunyai 2 nol, maka kita tinggal hilangkan kedua nol ini. Sehingga 600 cm sama dengan 6 meter. Karena tadi kedua nolnya hilang, maka tinggal 6 dibagi 1 sama dengan 6. Nah, selanjutnya contoh yang kedua yaitu 8000 desimeter sama dengan titik-titik hektometer. Desimeter ke hektometer berapa langkah ya? Kita lihat di sini ternyata ada 3 langkah. Jadi, karena naik maka kita bagi 1000.
Sehingga 8.000 desimeter sama dengan 8.000 dibagi 1.000 hektometer. Nah, sama seperti tadi, di sini ternyata sama-sama mempunyai 3 nol. Maka nolnya ini kita hilangkan dan sisa 8 dibagi 1. Sehingga jawabannya 8.000 desimeter sama dengan 8 hektometer. Jadi cara mengerjakan soalnya seperti itu ya. Kuncinya adalah kita harus menghafal satuan panjangnya dan urutan tangganya. Jadi yang paling atas kilometer dan yang paling bawah milimeter. Dan apabila turun maka dikali, apabila naik maka dibagi. Contoh soal cerita. Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir? Nah, cara menjawabnya yaitu karena di sini yang ditanyakan adalah sisa jarak yang harus ditempuh Beni, maka kita akan mengurangi jarak tempuh dikurangi jarak tempuh Beni. Jadi, jarak tempuh di sini tadi adalah 350 meter. Kita kurangi jarak tempuh Beni yaitu 200 meter. 350 meter dikurang 200 meter sama dengan 150 meter. Satuannya kita tidak ubah ya karena sudah sama-sama meter. Jadi, sisa jarak yang harus ditempuh Beni adalah 150 meter. Nah, anak-anak sekarang perhatikan pada gambar. Gambar pertama yaitu ada rumah, gambar kedua pasar, dan gambar yang ketiga adalah sekolah. Jarak dari rumah ke pasar adalah 100 meter, sedangkan jarak rumah ke sekolah kira-kira berapa ya? Nah, sekarang perhatikan soalnya. Jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Jarak dari pasar ke rumah 100 meter. Berapakah jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah? Jawabannya, jadi jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Nah, di sini kita tulis jarak rumah Siti ke sekolah adalah 3 kali 100 meter. Nah, 100 meter ini dari pasar ke rumah ya. Jadi, 3 kali 100 meter sama dengan 300 meter. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian semua mengerti apa yang telah dijelaskan. Selamat bertambah ilmu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.